Untuk mengawali kegiatan belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Ini udah mau cek dulu untuk kehadiran kalian. Ade Rahma? Hadir. Agusni? Ahmad Baki? Ahmad Hirni? Faiz? Febri? Hamdan? Iqbal? Lukman? Rian? Hikmah? Yusuf? Muhammad Agus? Muhammad Rifki? Tasrudi? Saifullah? Sarif? Wira? Zainab? Oke, baik. Karena tadi hujan, semua oke? Kondisinya baik? Oke, bersyukur. Kita bisa hari ini belajar bersama. Kita mau belajar tentang microgreen. Lebih tepatnya nanti pertanian masa depan. Jadi kasih ininya pertanian sendiri bahwa dan karena nanti kita mau praktek juga mempraktekkan bagaimana membuat microgreen itu sendiri. Oke, baik. Untuk masuk ke situ masa depan. Oke. Kemudian kasih pertanyaan awal dulu. Pertanyaan awalnya adalah mungkin nggak sih kalian pernah nggak ke untuk beberapa waktu gitu tinggal di mungkin pergi ke Jakarta untuk 2-3 hari stay di situ pernah? Nah, oke. Tahu dong gimana perumahan-perumahan di sana gitu ya. Kira-kira masyarakat di kota itu mungkin nggak sih kayak di sini gitu ada lahannya gitu di sebelah rumahnya? Mungkin nggak? Banyak penduduk tempatnya sempit ya biasanya ya. Nah, berarti kecil banget kemungkinannya. Mungkin nggak ada tanaman pangan yang ditanam di sana. Jangankan ada, lahannya aja nggak ada gitu loh ya. Nah, maka dari itu Ibu angkat tema tentang menerapkan tujuan pembelajaran hari ini menerapkan perkembangan teknologi yaitu smart farming, urban farming, sustainable farming. Pernah dengar itu sebelumnya? Pernah? Belum pernah. Oke. Jadi hari ini harapannya ketika kamu belajar tentang urban farming, smart farming ataupun sustainable farming, nanti ke depan kamu bisa lebih tahu dan bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini sebenarnya nggak cuma untuk orang di perkotaan aja, di sekitar kita pun bisa, di rumah kita pun bisa kita lakukan. Nah, Ibu pengen tahu untuk bagaimana kamu mengenali tentang sustainable farming ataupun urban farming. Keluarkan handphonenya, Ibu mau kasih quiz, boleh scan QR-nya. Nanti hasilnya berapa? Laporin ke Ibu ya. Bisa? Scan dulu. Scan. Aku boleh? Biar bisa. Scan. Kalau bisa dari jauh juga oke. Kita skip aja nggak apa-apa. Yang tadi nggak bisa kalau saya bilangin ya nak ya, nggak apa-apa. Mau keluar ini gimana? Mana? Klik di atas yang biru tanda mana? Klik, siapa itu? Buka kamera. Bukan ini. Kamu scan Google Lens-nya. Coba lagi. Coba ya, lagi ya. Mana ada temen? Udah, bisa. Satu. Oke. Muhammad Rifki. Dua. Lagi. Siapa? 12 orang. Betul 12. Betul 12. Siapa? Iqbal. Iqbal. 12. Oke. Iqbal. Iqbal dapat berapa? 5. Nomor 5 enggak?
Oke, jadi mau putarkan satu video, hanya singkat aja ini untuk kasih gambaran tentang bagaimana sih sebenarnya pertanian di masa mendatang. Ini sudah banyak sebenarnya di kota-kota besar itu pun juga sudah banyak dikembangkan. Di Indonesia sudah mencoba untuk dikembangkan dan untuk di negara-negara yang lebih maju ini satu hal yang sangat menolong buat mereka yang punya lahan-lahan yang kecil. Kita lihat lahan pertanian nggak lagi seberapa hektar gitu ya, seberapa hektar secara horizontal, tapi sudah ke atas. Kalau simpelnya di sini di sekitar kota-kota ini kan juga Bandung, ada Jakarta, rumah nggak lagi gedenya seberapa, sudah naiknya ke atas, sudah apartemen kan, ada banyak gedung tinggi sudah buat. Sekarang jadi sudah merambah ke pertanian pun, jadi bentuknya lebih ke atas, nggak lagi kotor-kotoran, maksudnya harus tanahnya bagaimana membajak dengan mungkin butuh tenaga yang besar, tapi semua sudah termekanisasi dengan baik. Semua bersih dan sistematis. Handphone. Nah, karena kamu adalah petani masa depan, berarti harus jadi smart farmer, gitu ya, smart farmer, ya. Oke, cari dulu pengertian itu. Oke, bagi kelompok 3 kelompok. Kelompok 1 ketuanya Erawan, kelompok 2 ketuanya Iqbal, kelompok 3 ketuanya Rizky. Oke, anggotanya berarti Erawan nanti sama Ade, Agisni, Ahmad, Hilmi, ini berapa tadi ya? Oh, udah. Oke, kumpul dulu. Ade, Agisni, Ahmad, Baihaqi, Ahmad, Hilmi. Ya, ini di sini kelompok. Di situ kelompoknya Iqbal berarti dulu sama Iqbal. Pas itu ngumpul aja, bikin grupnya. Kursinya kayak di mejanya ditarik. Oke, kumpulin aja. Nanti mejanya ditarik. Kumpulin. Oke, masih yang takdirnya. Itu Cukup. Oh iya, ini yang hari lama ya, kayak kegiatan diskusi. Google. Ya. Ya. Cari tulis di situ. Kalau nggak ini, tulis dulu artinya apa, terus cari bahasa Inggris. Bisa. Kan agriculture. Oke, sama. Ya cari yang panjang captionnya biar kamu dapat keterangan. Korban farming adalah Coba cari di TikTok. Smart farming apa? Cari yang lainnya tuh. Bikin. Lebih aman ada di dapur TikTok pun Boleh cari lah. boleh. Oh,
artinya itu kibut. Iya, artinya apa nih Dini? Nah, apa maksudnya? Sistem itu sistem. Kenapa dibilang berkelanjutan? Oh, makanya sukses. Bagi pertanyaan. Udah cari yang Untuk lain. membantu perubahan. 2 menit lagi ya. Dari TikTok gitu ya. Yang sini nyarinya dari Google, ya kan? Yang sini dari YouTube. Oke. Sebenarnya kenapa Bu Dewi minta itu? Jadi nggak semuanya Google gitu. Kamu pun ya, harapannya Bu Dewi, kamu pun ketika lagi santai-santai gitu, lagi habis kerja gitu, terus kamu santai-santai, sebenarnya bisa kamu gali informasi dari YouTube, dari Google, dari TikTok, dari Instagram yang kamu lihat tentang pertanian ke depan itu seperti apa. Kamu sudah mengembangkan begitu harapannya dengan kamu melihat kamu punya terinspirasi. Oh, harus gimana? Casey sedang berfarming? Dijelasin aja kesimpulannya. Kesimpulannya adalah pertanian berkelanjutan. Apa itu? Pengolahan sumber daya yang sukses untuk usaha pertanian agar membantu manusia dengan tetap menjaga atau meningkatkan kualitas lingkungan dan menjaga sumber daya alam yang bergerak menerapkan prinsip berkelanjutan untuk menjaga kualitas dan sumber daya. Oke. Poin pentingnya apa? Kamu nangkep nggak? Poin pentingnya meningkatkan kualitas lingkungan. Meningkatkan kualitas lingkungan. Tuh, tepuk tangan dulu. Merupakan implementasi dari konsep pembangunan berkelanjutan pada sektor pertanian. Poin pentingnya apa? Poin pentingnya Apa poin pentingnya apa? Tadi mungkin bahas sustainable. poin pentingnya Di sini udah siap-siap ya, jadi nanya meningkatkan hasil pertanian. Oke, yang di sini? Untuk kepentingan dampak jangka panjang dari sisi solusi dan lingkungan bagi masyarakat lokal. Nah, menjaga keaslian. Oke, baik, menjaga keaslian. Kamu bisa kembangkan ini juga dalam kehidupanmu ke depan. Nah, sekarang yang sudah dikembangkan kan banyak sekali tadi, kayak tadi yang di awal pun juga semuanya diukur cukup dengan klik aja, bisa dibilang begitu. Tetap sistemnya dibangun, itu nggak bisa tiba-tiba ada kan gitu. Sistemnya dibangun. Nah, apa yang terjadi ketika kita menggunakan smart farming? Oke, pemantauan dan kontrol pertanian. Oke, jadi pertumbuhannya seperti apa? Ada di layar, bisa dibilang begitu. Ya, kita hubungkan dengan itu. Budidaya tanaman yang tidak membutuhkan lahan luas, nggak butuh lahan luas, ya, dipenuhi harus ada kriteria untuk panennya. Dia cuma butuh 7 sampai 14 hari. Kalau biasa kamu tanam sayuran berapa lama? 30 hari sampai 2 minggu sudah panen? Dari benih lo ya? Ya, ini dari 5 sampai 30 hari. 25 hari ya. 35 hari 30. 1 bulan berarti? Ya. 1 bulan. Kalau kita 7 sampai 14 hari berarti 2 minggu kan? Berarti udah potong setengah sendiri, ya kan? Kalau ini setengah sendiri. Jadi kamu butuh waktu setengahnya, tapi bisa lakukan panen lebih cepat. Keunggulannya apa? Lahannya nggak butuh luas, media tanamnya bisa macam-macam, nggak harus tanah. Terus waktunya pasti lebih singkat, nutrisinya kandungannya lebih tinggi.
dan yang pasti dia bersifat organik karena kan dia baru semai aja, ya nggak? Oke, baik, ini kita pakai APD. Apa sih fungsinya APD? Alat pelindung diri. Iya, apa manfaatnya? Untuk mencegah terjadinya mencegah terjadinya resiko. Oke, apa lagi? Apa lagi? Biar aman. Iya. Iya betul, menjaga kebersihannya. Iya betul. Iya, terhindar dari bakteri. Bang, sarung tangan Bang. Sarung tangan Bang, ambil Bang. Oke, baik. Ini masih balik sendiri ya. Dipakai yang benar pokoknya tertutup. Oke, ini sudah. Belum. Ini kita mau menyemaikan benih kangkung untuk nanti jadi microgreen, ya kan? Oke, jadi tetap pakai barang-barang bekas ini untuk mengurangi sampah. Jadi kita pakai barang-barang bekas ini, oke? Nah, nanti akan dibuat lubang-lubang di bawahnya biar untuk menjaga sirkulasi air. Yuk, satu kelompok ambil 2. Mana juga itu si Ateng? Yang ambil air sedikit aja. Yuk. Dua, nah. Satu kelompok 2. Kelompok siapa ini yang belum bikin ini? Di sini, Bu. Oh, ya. Berarti dikasih jangka di sini lah ya, Bu? Iya, nak. Kudu lila. Itu berapa lubang? 8. Berapa lubang? Satu. Ambil airnya dulu, nak. Cepat dari sini. Agar benih lembab. Oke. Ibu Dewi malah belum pakai hair cap. Oke. Kenapa harus direndam? 1, biar lembab. Oke. Berarti biar terjadi proses inhibisi bijinya, kulitnya, berarti biar bisa lebih lembab. Oke. Tapi yang paling simple adalah tuh, lihatin, ada yang ngambang, ada yang ini enggak? Iya. Ada yang ngapung nggak? Ada. Berarti apa itu? Yang ngapung jelek, Bu. Yang ngapung jelek itu untuk bersortir. Iya. Ya. Ngapung itu berarti jelek. Proses pertama harus direndam karena Tahu mana yang bagus, mana yang mana yang bagus, mana yang nggak bagus. Kenapa itu mengapung? Karena dia kualitasnya nggak bagus. Jadi kita harus pisahkan. Yang tidak bisa kita gunakan, kita sisihkan dulu. Yuk, kita kamu ambil yang bagian yang mengapung. Kamu pisahkan. Jadiin satu dulu nih, ambil tempatnya. Siap, Om. 5 tahun deh. Udah pakai aja. 1 cm dari ini ya, Bu? Iya. Oke. Sudah. Oke. Di pause dulu. Udah pause. Udah. Perhatikan nanti itu kan banyak, perhatikan ya, tadi nanti kan dia lubang
ya, pakai spray. Biar nanti yang airnya tidak jatuh kemana-mana, jadi ditampung pakai tempat makan yang nggak kepakai, yang belum dilubangi, gitu aja. Nah, terus kita simpan di tempat yang gelap. Apa tujuan? Ya udah. Yuk, cepat bergeraknya. Magic. Ya. Ini Bu Dewi, sebenarnya Bu Dewi pengen kita membandingkan, satu pakai tanah, satu pakai kokopit, ya. Tadi ketersediaan kokopitnya tadi nggak ada, tapi paling nggak nih Bu Dewi kan udah uji coba nih, kalau pakai kokopit begini, pakai tanah begini. Sekarang kamu bandingkan, ya, kamu bandingkan. Ini hari kedua, anggap ini hari pertama, hari ketiga, hari kelima, hari kelima, hari ketujuh, ya, hari ketiga, hari kelima, hari ketujuh. Yang ini pakai tanah, ya. Oke. Anu jauh-jauh aja deh kita. Iya. Kak. Tabelnya diisi ya, Nak, ya. Centimeter. Keterangan warna daunnya gimana, ininya gimana? 7 sentian kan? Sentimeter. Ya, kira-kira berapa senti? Ntar ya, lagi ambil penggarisnya, bentar. Lihat kondisinya bagaimana? Kondisi tanah. Kondisi tanamannya bagaimana? Warna daunnya, batangnya. Daunnya bagaimana? Pembahasan diskusi dengan kelompoknya. Yuk, belajar berpikir. Kalau lihat yang ada di tanah, sama lihat yang ada di kokopit. Lihat kualitas tanamannya juga, kuat atau enggak. Ya, rapuh enggak, gampang patah enggak. Ya, banyak enggak yang tumbuh? Lebih banyak yang mana yang tumbuh? Oke? Media kokopet media tanah. Jangan kena mana. Tulis aja. Pembahasannya Kita masih kecil, masih sudah tinggi itu kondisi masih kecil. Yuk, tulis aja. Seharusnya, ya. Terus kita masukkan ke dalam tempatnya. Oke, bisa bantu Ibu Dewi buat buka itunya satu. Oke, tempel aja, tempel. Dan yuk, udah langsung. Oh, ya. Kita turun. Hap, si banget. Oke, SMK Bojong mendunia, gitu ya.
Ya. Kumpulin jadi satu, yang nggak kepake lagi. Ya. Pen, ada yang punya pen lebih? Kasih nama di atasnya. Biar cepat kerjanya. Yuk. Kita taruh depan aja. Jadi ada yang nggak punya pen? Menjadi bahan. Boleh punya pen satu, siapa yang dulu? Belajar apa aja tadi istilah-istilah baru yang mau temukan? Hah? Urban farming, oke? Smart farming. Gimana no? Tadi yang pertama, sebelum urban farming sama smart farming, bahasa Indonesianya aja deh. Pertanian berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan atau sustainable farming. Sustainable farming. Jadi sustainable farming apa tadi? Pertanian yang Di perkotaan. Lahan yang sempit yang apa? itu urban, Urban. Kalau yang sempit itu urban. Sustainable menjaga menjaga. Sustainable itu yang menjaga supaya Oke, baik. Kita tutup hari ini di dalam doa. Ya. Siapa pimpin doa? Sebelum mengakhiri kegiatan belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu biar diberi ilmu yang manfaat. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Nanti ada form refleksi, ya. Untuk ada form refleksi, ibu kirimkan lewat WA. Nanti lewat ininya Pak Angga, gitu ya. Nanti silahkan diisi. Habis itu temen Pak Angga kalau sudah diisi. Oke? Berdiri, beri salam.